Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah malam dengan suasana yang sebagian besar Jakarta tadi turun hujan dan udara dingin masih menyelimuti kita semua, antum dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk duduk cari ilmu karena cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya juga tidak akan panjang-panjang. Saya mau ngasih satu tips, satu cara biar kita kalau doa kita itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang doanya nggak nyampe ke langit. Betul, doanya memang naik ya, tapi nggak nyampe ke langit. Di antara bumi dan langit, bahkan langit yang pertama nggak tembus. Karena setiap langit itu ada penjaganya. Setiap langit itu ada yang nunggu. Setiap langit itu ada malaikat-malaikat khusus yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga. Tidak boleh naik menembus langit kecuali amal yang baik, kecuali hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu ada standarisasinya. Setiap malaikat dibekali oleh Allah Ta'ala untuk mengukur, oh ini layak naik, oh ini enggak layak naik. Maka sehebat apapun doa kita, sepanjang apapun doa kita, tidak akan diangkat naik menembus langit yang pertama dan seterusnya kalau memang tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya harus dipanjatkan dengan khusyuk, doanya harus dipanjatkan dengan lisan yang tidak memutuskan tali silaturahim, doanya harus dipanjatkan oleh lisan yang tidak durhaka kepada orang tua. Doanya tidak dipanjatkan oleh lisan yang di tubuhnya ada makanan-makanan yang haram. Doanya tidak dipanjatkan oleh lisan yang di tubuhnya melekat benda-benda yang haram dan seterusnya. Begitu banyak persyaratan agar doa itu nembus sampai ke langit yang pertama, kedua, sampai yang ketujuh, sampai lolos ketujuh diterima malaikat Jibril alaihissalam, seterusnya diserahkan pada Allah Ta'ala dan Allah yang akan menentukan kabul, diterima atau mardud, ditolak, dikembalikan kepada yang berdoa. Maka kalau kita melihat banyak sekali keinginan kita belum terwujud, bukan berarti doa kita nggak bagus. Mungkin belum memenuhi standar, ya belum memenuhi standar, sehingga dikembalikan agar kita berdoa lebih baik lagi. Tetapi ada satu cara agar doa kita ini meskipun standarnya belum cukup, nanti dianggap cukup. Belum layak, dianggap layak. Belum pantas, dianggap pantas. Syaratnya kalau doa itu ada yang membawa, doa itu ada yang mengantarkannya, doa itu ada yang menyerahkannya,
Dan karena saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan doa itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah Nabi yang mengantarkan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar doa kita dihantarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah dengan diawali sholawat dan diakhiri sholawat. Nah, seringkali kita doanya panjang lebar, tetapi sholawatnya enggak diperhatikan. Seringkali kita doanya khusyuk, butuh hajat, hutangnya lunas, pengen segera dapat keturunan, pengen lamarannya diterima, pengen A, B, C dan seterusnya. Khusyuk ketika meminta yang diinginkan, tapi enggak khusyuk ketika menyebut Nabi Muhammad SAW. Enggak khusyuk ketika meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita lihat Maulid Simtud Durar, Tiba, Barzanji dan yang lain-lain diawali di awalnya adalah dengan rangkaian-rangkaian sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak rangkaian sholawat, ujungnya baru doa. Sekian banyak rangkaian sholawat, ujungnya baru minta. Dahulu para ulama mengajarkan, bacalah sholawat dulu ribuan kali, baru kemudian minta. Sekarang kita banyak minta, hampir gak baca sholawat. Kita banyak memohon, hampir gak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau pengen doa kita terkabul, simak sabda Nabi Muhammad SAW, doa yang dipanjatkan dengan diawali sholawat kepadaku dan diakhiri dengan sholawat kepadaku tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu antum dimanapun berada, minta dulu sama Nabi untuk mengawal doanya. Tadi kalau dibahas bahwasanya istighfar itu amalan yang menyelamatkan, untuk istighfar agar diterima Allah pun mensyaratkan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajudullaha tawwabar rahima. Seandainya ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, berbuat kerusakan, mereka mau datang kepadamu, bukan berbuat dosa lantas istighfar, bukan itu yang diajarkan, tapi menghadirkan dulu Nabi Muhammad SAW. Ja'uka, hadirkan dulu nabinya, baru kemudian istighfar. Istighfar dengan ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka fastaghfirullah, baru setelah itu mereka minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfara lahumur rasul, Rasul kemudian mintakan ampun untuk mereka semua. Tentu mereka akan mendapati Allah itu maha memberi dan menerima tobat, dan Allah maha penyayang. Intinya apa? Perbanyak sholawat baru minta, perbanyak sholawat baru doa, perbanyak sholawat baru menghadap pada Allah apa yang diinginkan. Dan salah satu doa yang diajarkan dan sangat mustajab, lengkap semuanya sudah ada, adalah doa yang diajarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam qasidahnya Asyraqal badru alaina waqtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wassalami. Baca doa itu maka semuanya sudah ada. Mau butuh hajat dunia, hajat akhirat sudah ada di sana. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan manfaat. Terakhir, pesan saya satu untuk Pilpres 2024. Camkan baik-baik, pilihanmu boleh nomor 1, pilihanmu boleh nomor 2, pilihanmu boleh nomor 3,
Jangan karena beda pilihan kemudian engkau saling cakar-cakaran. Jangan karena beda pilihan engkau saling bermusuhan. Tapi yang harus dicamkan adalah semua anak bangsa ini adalah saudara, semua adalah teman, semua adalah sahabat. Jangan gara-gara pilpres yang sesaat akhirnya kita menjadi berantakan. Naudzubillah min dzalik. Dan yang paling penting ingat, selain pilpres ada satu pilihan yang mengerikan, yaitu pilihannya malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel alaihissalam setiap saat memilih. Karena itu perhatikan pilihan malaikat Israel, kita terpilih husnul khotimah atau yang sebaliknya. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Biar husnul khotimah wajib berbakti kepada orang tua. Jangan tinggalkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin